menculik putri raja. Akan aku beri kau pelajaran, ucap Abiasa. Ia tarik tangan Cempaka Aram secara paksa dan menariknya pergi. Lepaskan aku, Abiasa, pekik Cempaka Aram, namun Abiasa tidak mau mendengarkan. Laki-laki itu terus berjalan maju menatap lurus ke depan. Abiasa, aku ini seorang putri. Aku tidak peduli, jawab Abiasa. Pengawal, panggil Cempaka Aram. Baru saja beberapa orang pengawal berlari untuk mendekat, Abiasa lebarkan telapak tangannya ke depan. Bieraka! Mereka semua jatuh tersungkur ke atas tanah. Seperti terkena dorongan angin. Membulatkan bola mata Cempaka Aram karenanya. Apa ini Abiasa yang dulu? Yang begitu lemah? Pikirnya. Mata perempuan itu sampai membulat dengan begitu sempurna. Abiasa terus berjalan maju, tanpa menoleh ke sekitar kiri dan kanannya. Kakinya menginjak serpihan beling. Kriat! Lagi-lagi Aram terkejut. Mau dibawa kemana aku? Teriaknya. Kesel tahanan. Jawab Abiasa. Dahi Aram berkerut. Tega sekali kau lakukan ini kepadaku. Bentaknya. Bukankah tadi kau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah laki-laki kejam? Jawab Abiasa. Ditatapnya mata Aram tajam. Kau benar-benar berubah, kata Aram. Kau dan ayahmu itu yang membuat aku melakukan ini. Jawab Abiasa. Sampailah mereka di depan sebuah kuda. Sekarang naik. Titah Abiasa. Aku tidak mau. Tanpa banyak bicara, Abiasa angkat tubuh Cempaka Aram yang ramping itu, lalu mendudukkannya di atas kuda. Turunkan aku. Berontak Aram. Abiasa ikut naik di punggung kuda, dengan posisi duduk di belakang Aram. Ia segera memacu kudanya pergi meninggalkan tempat itu. Hiya! Kuda itu meringkik sesaat sebelum akhirnya melaju. Lepaskan aku! Teriak Cempaka Aram. Nanti setelah kita sampai di kerajaan. Jawab Abiasa. Oh, mau menyerahkan diri? Abiasa enggan menjawab. Ia terus memacu kudanya menuju ke wilayah kerajaan. Sampailah kuda itu di gerbang kerajaan Cempaka Aram. Sambutan anak panah langsung menuju ke arah Abiasa, namun serangan itu urung, ketika mereka melihat adanya putri mahkota yang duduk di atas kuda yang sama dengan si buronan. Dengan disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan, kuda milik Abiasa berlari. Sesampainya di dekat alun-alun kota raja, berhentilah kuda itu. Abiasa turun dari punggung si kuda bersama dengan Aram. Tangan sang putri ia genggam. Keluarlah sang raja bersama dengan Mahapati. Mereka berdua terkejut karena putri kembali bersama dengan buronan. Apa yang kau lakukan kepada putriku, Abiasa? Kau tegur raja. Cempaka Aram menatap ke arah Abiasa tajam. Kau bilang mau membawaku ke sel tahanan. Mengapa sekarang kau malah membawaku ke kerajaan? Kau tegur Cempaka Aram. Karena sel tahanan yang aku bicarakan adalah kerajaan ini. Kerajaan Cempaka Aram. Jawab Abiasa. Apa maksudmu? Kata Cempaka Aram. Hari ini juga, akulah yang akan menjadi raja di kerajaan Cempaka Aram. Aku akan mempersunting dirimu hari ini juga. Jawab Abiasa yang membuat semua orang terkejut. Raja tampak membulatkan bola matanya. Lancang. Berani sekali seorang rakyat jelata berbuat kurang ajar kepada putriku. Kau sudah menjatuhkan harga diriku, Abiasa. Teriak raja dengan membelalakan mata. Lalu bagaimana dengan Galuh, adikku? Siapa yang bisa memikirkan harga dirinya saat Tumenggung itu menodai kesuciannya? Kalian para pembesar hanya bisa berbuat semena-mena. Kalian memberiku hukuman pancung, tapi tidak memberikan hukuman yang setimpal pada Tumenggung Antaseno. Lalu ada di mana keadilan ini? Teriak Abiasa. Raja tidak dapat menjawab. Nyatanya lagi-lagi karena kasta. Terlebih Abiasa terlahir dari keturunan bukan bangsawan.
Ia juga dikabarkan menganut ilmu hitam dan menyebarkan teluk. Ditatapnya wajah Abiasa itu tajam. Abiasa, keputusanku mutlak. Kau tidak bisa begitu saja mencabut keputusan seorang raja. Jawab raja. Dan keputusanku juga mutlak. Aku akan melenyapkan nyawa putrimu jika kau tetap saja bersikeras menghukumku. Ucap Abiasa, seraya menarik tubuh Cempaka Erem agar merapat ke dada bidangnya. Ia cengkeram rahang perempuan itu dengan jemari tangannya yang kokoh. Cempaka Erem terkejut. Ditatapnya pada jari tangan yang kokoh itu. Inikah Abi yang dulu begitu lembut? Dalam sekejap dia telah berubah. Abi telah berubah. Batin Cempaka Erem seraya melirik pada tangan kekar itu. Raja terkejut. Ia bingung saat melihat putrinya dijadikan sandera oleh Abiasa. Abiasa, jika sampai ada satu gores pun yang melukai kulit putriku, mau kau akan aku beri hukuman pancung. Ancam raja. Silakan. Silakan Paduka Raja. Silakan. Pancung aku berkali-kali sampai kau puas. Karena aku tidak akan mati semudah itu, kata Abiasa. Raja terdiam. Ia benar-benar syak. Tidak tahu harus melakukan apa. Nyatanya laki-laki itu kini telah menjadi sosok manusia yang begitu kuat. Bahkan di dalam dunia persilatan, Ajian Rawaronteklah yang berkuasa. Mata raja bergerak-gerak. Ia semakin bingung. Sementara itu Mahapati tampak menatap ke arah Abiasa dengan menyunggingkan senyum piciknya, sembari mengelus janggut. Apa maumu? Tanya raja kemudian. Abiasa menyunggingkan senyum sebelah bibirnya. Dilihatnya pada para prajurit itu yang sedang mengarahkan berbagai senjata yang sedang mereka pegang ke arahnya. Suruh mereka semua menurunkan senjatanya. Titah Abiasa. Dengan menghela nafas panjang, raja akhirnya menuruti permintaan dari Abiasa. Turunkan senjata kalian. Titahnya. Serentak para prajurit itu segera menurunkan senjata yang mereka pegang. Raja lalu mengalihkan pandangan matanya ke Abiasa lagi. Dengan menghela nafas panjang, raja bertanya lagi. Katakan, apa maumu? Aku ingin agar kau menikahkan aku dengan putrimu. Jadikan aku pewaris tahta kerajaan Cempaka Erem. Jawab Abiasa. Gelegar. Petir menyambar di atas langit. Raja membulatkan kedua bola matanya. Begitupun dengan Mahapati dan Cempaka Erem sendiri. Bibirnya sampai melongo. Lancang. Berani sekali rakyat jelata, seperti dirimu menginginkan kedudukanku. Tidakkah kau sadar siapa dirimu itu? Kau bukan berasal dari darah biru. Kau sama sekali tidak berhak untuk mengambil alih kekuasaanku, kata raja. Abiasa semakin erat mencengkeram rahang Cempaka Erem. Tangan perempuan itu ia penjara dengan satu tangannya yang sebelah. Perempuan terkungkung di dalam tubuh Abiasa, meskipun berkali-kali ia ingin memberontak. Aku tidak akan memaksamu untuk mengambil keputusan sekarang, Paduka Raja. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Dan selama kau berpikir, aku akan menahan putrimu, kata Abiasa. Ia tarik paksa Cempaka Erem dan mengajaknya naik ke atas kuda. Kuda itu meringkik sesaat sebelum akhirnya melaju di jalan. Para prajurit yang ingin memanah punggung Abiasa raja tahan. Ia benar-benar tak mau melihat putrinya itu terluka. Raja benar-benar lemas. Ia tak punya tenaga. Nyawanya seolah telah keluar dari raganya. Ia jatuhkan tubuhnya di atas kursi pembesar yang tersedia di pandopo istana. Abiasa benar-benar keterlaluan. Seenaknya saja, ia ingin mengambil alih posisiku sebagai seorang raja setelah sebelumnya ia dinyatakan sebagai seorang buronan kerajaan. Gumam raja. Mahapati yang melihat sikap raja dengan mengelus janggutnya ia angkat bicara. Aku punya ide, Paduka Raja. Ucapnya. Katakan, apa idemu? Jawab raja. Mahapati tampak menyunggingkan senyum piciknya. Diuk.
Abiasa hempaskan tubuh Cempaka Erem yang baru turun dari atas kuda di atas tanah. Perempuan itu merintih sesaat ketika siku tangannya merasakan nyeri. Kulitnya memar kemerahan. Sampai ayahandamu datang untuk menjemputmu, maka terimalah nasibmu. Kau akan terkurung di dalam gua ini, dan hanya bisa bebas jika aku sendiri yang melepaskan dirimu. Ucap Abiasa. Dengan meneteskan air matanya, Airem segera bangkit. Ditatapnya Abiasa yang sedang berdiri di hadapannya saat ini. Mengapa kau bisa berbuat sekasar ini kepadaku? Mengapa kau bisa berubah? Kau bukanlah Abi yang aku kenal dulu. Loh Cempaka Erem. Abi yang dulu telah mati bersamaan dengan Simbok dan adiknya. Sekarang terimalah nasibmu. Kau secepatnya akan menikah denganku. Suka atau tidak suka? Ayahandamu sendiri yang harus menyerahkan kekuasaannya kepadaku. Jawab Abiasa. Abiasa lalu keluar dari gua dengan membaca mantra. Kelopak matanya tertutup. Kedua telapak tangannya disatukan di dada. Mulutnya komat kamit. Hingga muncullah cahaya menyilaukan yang memancar menembus hutan sesaat. Setelah cahaya putih itu menghilang, Abiasa buka matanya lagi. Ditatapnya wajah Cempaka Erem yang masih berdiri di dalam gua. Jadilah seorang putri yang bijak dengan tidak berusaha untuk melarikan diri dari tempat ini. Karena sekeras apapun kau berteriak, maka suaramu tidak akan bisa didengarkan oleh orang-orang di luaran sana. Ucap Abiasa kemudian, sebelum akhirnya ia berbalik lalu pergi. Membesarlah kedua bola mata Erem karenanya. Perempuan itu lalu memanggil. Abi! Abi! Teriaknya. Abiasa tidak mau menjawab ataupun berbalik. Ketika Erem berusaha untuk keluar dari dalam gua itu, tangan kanannya yang berusaha untuk menyentuh mulut gua malah tersengat. Teriak Erem. Tubuhnya terhempas jatuh di atas tanah. Ia lalu berteriak. Abi!